Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna ning ingsun. Pada tanggal 14 Juli tahun 2023, Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, yakni Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Anton Carlyan MPKN, bertempat di Jalan Kapten Naseh, nomor 08, Simpang 5, Kota Tasikmalaya. Saat itu, beliau telah mengumpulkan sejumlah anak muda sepriangan, yang istilahnya disebut kaum milenial dan Gen Z. Abah Anton, sapaan akrab dari Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Anton Carlyan MPKN, menyampaikan pentingnya generasi muda untuk bisa paham tentang politik, karena politik adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Jadi, tujuan politik itu sesungguhnya sangat mulia, yang menjadikan politik seolah-olah jadi kotor dan busuk, karena orang-orang di sekitarnya terjebak mengejar kursi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara licik sekalipun. Karena, memang saat ini jujur saja, jika kita ingin punya power dan kita ingin punya kuasa di eksekutif, salah satu jalur terbesarnya, mutlak harus melalui jalur politik. Maka, agar mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkarakter, sedini mungkin, generasi milenial dan Gen Z harus paham sekaligus aktif dalam kancah politik, yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sangat mulia, dan agar tidak terjebak dalam suasana yang licik dan kotor. Selain itu, Abah Anton juga menyampaikan, kenapa kita harus mendukung Prabowo. Pertama, karena beliau adalah salah satu calon presiden terkuat pada pemilu 2024 nanti. Kedua, beliau adalah seorang pemimpin yang tegas dan berani, sangat peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Beliau juga sebagai penggagas program stunting di Indonesia. Ketiga, beliau seorang ketua umum dan pemimpin partai besar, sehingga menjadi decision maker, atau pengambil keputusan tertinggi di partainya. Keempat, mempunyai jaringan luas di dunia internasional, dikenal sebagai aparat yang jujur dan bersih, sehingga dianggap orang yang paling mampu untuk melanjutkan program-program pembangunan berkelanjutan. Bahkan, gagasan pemerataan tol se-Indonesia, tram kereta listrik, dan pemindahan ibu kota negara, sudah ada dalam program kerja strategis Capres Prabowo tahun 2009, jauh sebelum Pak Jokowi mencalonkan sebagai presiden, serta kemampuan individunya di atas rata-rata. Beliau adalah seorang kutu buku, minimal, seminggu tamat 3 judul buku. Beliau juga menguasai 6 bahasa internasional, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Mandarin, Rusia. Sehingga, Prawiro Smart Ladies and Boy, sebagai generasi muda, harus benar-benar smart, agar menjadi tulang punggung negara, dan juga harus paham serta aktif di dunia politik sedini mungkin, karena dengan fahamnya generasi muda dalam politik, menjadikan regenerasi para pemimpin di masa depan, dijamin akan lebih baik. Kemudian, sumber daya generasi muda, perlu digali untuk kemajuan bangsa dan negara, maka dengan fahamnya kaum milenial dan Gen Z sejak dini, otomatis akan lebih mempercepat Indonesia menjadi negara maju, modern dan besar yang disegani dunia internasional. Diharapkan pula, agar generasi muda yang tergabung dalam wadah Prawiro Smart Ladies and Boys ini,
bukan hanya rupawan saja, akan tetapi, harus mempunyai prestasi yang mumpuni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dialog kecil tentang politik ini, disampaikan Aba Anton dengan bersahaja dan diselingi candaan, sehingga, suasana pembentukan Prawiro Smart Ladies dan Boys ini, terasa hangat dan akrab. Turut memberikan sambutan, Ketua DPC Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih Kota Tasikmalaya, yakni, Raden Haji Diki Z Sastradikusuma SE, yang akrab disapa Kang Diki Priangan. Di antaranya sebagai berikut, kedepannya, setelah dibentuk Prawiro Smart Ladies and Boys ini, agar bisa tetap bersinergi dengan Prawiro IGMP sebagai induknya, dalam melaksanakan program-program pemenangan Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8, pada pemilu Pilpres, tahun 2024 nanti. Terpilih sebagai Ketua Ladies Smart and Boys Priangan, Lydia Jaelawijaya, seorang juara dunia bulu tangkis di era tahun 2000-an, yang pernah menjuarai Jerman Junior pada tahun 1992, juara Rusia terbuka pada tahun 1995, dan juara Indonesia terbuka tahun 1999. Dia juga menjadi anggota tim Uber Indonesia di era tahun 2000. Teh Lydia, sapaan akrabnya, didaulat menjadi Ketua Smart Ladies Priangan Jabar, karena memang sangat mumpuni, baik dari sisi pengalaman, maupun prestasinya yang mendunia. Dalam sambutannya, Ciwei atau Teh Lydia, panggilan akrab ketua terpilih menyampaikan, "Saya sangat bangga, dan bersyukur, bisa bergabung di tim gugus tugas pemenangan Prabowo Subianto, untuk menjadi Presiden RI ke-8, pada Pilpres 2024 mendatang. Karena, sudah sejak dulu saya bangga dan kagum pada sosok Prabowo. Bahkan kalau saya tidak jadi atlet, tadinya saya juga ingin menjadi tentara. Untuk itu, mari kita sama-sama bekerja untuk merekrut sebanyak-banyaknya generasi muda, agar dapat mendukung Pak Prabowo dalam wadah geng Prawiro Smart Ladies and Boys ini." Dalam acara tersebut, hadir pula Kang Yadi, seorang aktivis sosial dan pengusaha, yang ikut menyemangati kaum milenial ini, dengan menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota Prawiro Ladies. Jawaban pertanyaan beliau, yaitu, dengan bergabungnya kaum muda milenial di Prawiro Smart Ladies ini, akan sangat menguntungkan, terutama untuk mengembangkan potensi kreatif sesuai bidangnya masing-masing, yang bisa menghasilkan profit secara ekonomi. Selain orang-orang tersebut tadi, turut hadir pula, Ketua Koperasi Sukapura Ngadaun Ngora, Yadi Cahyadi, Haji Rahmat, sebagai seorang pengusaha, Baihaqi, mantan Kepala PDUP Kabupaten Tasikmalaya, Irfan SIP, Bendahara DPC Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih Kota Tasikmalaya, Asep Suparman, Ketua DPC Laskar Siliwangi Indonesia, dan masih banyak lagi. Sebagai penutup acara, Aba Anton menegaskan, pembentukan gugus tugas Prawiro Smart Ladies and Boys Priangan ini, intinya, diharapkan bisa menjaring kaum milenial dan Gen Z, yang notabene-nya 69% dari jumlah pemilih di pemilu yang akan datang, sebagai pemilih pemula yang militan, untuk bisa ikut serta menyukseskan Prabowo Subianto, menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, pada Pilpres tahun 2024 nanti. Presidenku